Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman dari kelompok 4 ingin menjelaskan review artikel yang berjudul Quality Vaccine Deployment (QVD) untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen kopi Bisang di Kabupaten Luwu. Lalu untuk pendahuluan, sektor industri merupakan salah satu sektor utama bagi mesin penggerak memperhatikan pembangunan di sektor lain. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Tanaman kopi di Indonesia mempunyai lahan dengan luas peringkat ketiga setelah karet dan sawit. QVD adalah suatu metode yang digunakan untuk perencanaan pengembangan produk terstruktur yang memungkinkan tim pengembang untuk menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan jelas dan mengevaluasi setiap produk yang diinginkan atau juga kapasitas pelayanan yang diberikan secara sistematis agar dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan para konsumen. Selanjutnya yaitu metode. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan uji validitas. Untuk rumusnya sendiri yaitu R hitung sama dengan N alpha XY min alpha X alpha Y per akar N alpha X pangkat 2 min alpha X pangkat 2 N alpha Y pangkat 2 min alpha Y pangkat 2. Untuk uji reliabilitas dianalisis dengan menggunakan teknik alpha converse dengan rumus R sama dengan K-1 min alpha delta 2. Selanjutnya pada tabel yang pertama itu didapatkan hasil R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Maka data ini dinyatakan valid. Selain menggunakan rumus hitung untuk uji validitas, dapat juga dilakukan yaitu menggunakan cara perhitungan koefisien korelasi yang diperoleh. R hitung masih harus diuji signifikan dengan membandingkan R tabel. Untuk degree of freedom atau DOF tersebut yaitu sama dengan N persegi, yang dimana N adalah jumlah responden yaitu sebanyak 50. Besarnya DOF dapat dihitung itu 50.248 dan alfa itu sama dengan 0,05 yang didapat dari R tabel yaitu sebanyak 0,2787. Bila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya pada tabel yang kedua, tabel di atas menunjukkan bahwa pernyataan memiliki R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Dengan demikian, semua pernyataan dikatakan valid dan kuesioner dapat dilanjutkan ke tahap uji reliabilitas. Baik, selanjutnya tabel 2. Nah, untuk tabel 2 di sini itu ada uji reliabilitas yang menunjukkan nilai kerombak alfa itu sebesar 0,491 yang didapatkan dari aplikasi SPSS 25. Nah, jadi nilai kerombak alfa itu lebih besar dari R tabel yang bernilai 0,2787. Nah, karena lebih besar, maka kuesioner ini dinyatakan reliable atau layak. Artinya pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini sudah konsisten dan bisa dipercaya untuk digunakan dalam penelitian. Untuk tabelnya itu sudah tertera di tabel 2 yaitu uji validasi. Selanjutnya yaitu hasil analisis QFD. Nah, di tabelnya itu diketahui bahwa harga produk adalah hal yang paling penting bagi pelanggan, yaitu dengan nilai skor 9,67. Jadi perlu prioritas utama untuk ditingkatkan. Nah, selain itu ada pelayanan kasir yang bernilai 6,00 dan prosedur pelayanan bernilai 5,33. Nah, itu juga termasuk perlu diperhatikan lagi. Dan dari sisi teknis yang paling berpengaruh dalam memenuhi harapan pelanggan itu adalah pelaksanaan SOP dengan nilai 80 dan kecepatan layanan itu
itu bernilai 68. Nah, maka dari itu sebaiknya perbaikan itu difokuskan pada 3 hal. Yang pertama yaitu harga, SOP, dan kecepatan pelayanan. Nah, karena jika ketiganya itu ditingkatkan, pelanggan akan merasa lebih puas, nyaman, dan cenderung loyal terhadap outlet. Pertama, penelitian ini bisa dengan mudah digunakan untuk mengidentifikasikan kebutuhan konsumen, digunakan untuk meningkatkan kepuasan konsumen, bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas produk, bisa untuk mengoptimalkan proses produksi, dan juga meningkatkan peluang peningkatan. Pertama, penelitian ini terlalu bergantung pada data yang akurat dan juga lengkap, kompleksitas proses yang memerlukan waktu yang cukup banyak dan juga jumlah SDM yang besar, resiko hasil penelitian yang tidak efektif jika data tidak akurat, membutuhkan SDM dengan kualitas yang tinggi atau kualitas SDM yang terlatih, dan juga biaya penelitian yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil analisis terhadap atribut mutu pelayanan Kopi Bintangnya itu menunjukkan bahwa dari 5 dimensi mutu, yaitu pada atribut harga produk yang termasuk dalam dimensi assurance itu merupakan faktor yang paling berpengaruh. Atribut ini itu mendapatkan nilai total 216 dan nilai indeks tertinggi yaitu 43,2, sehingga dianggap sebagai faktor utama dalam menarik minat konsumen. Sebaliknya, atribut cara berkomunikasi karyawan yang termasuk dalam dimensi empathy mendapatkan skor terendah, yaitu nilai total 182 dan nilai indeks itu sebesar 36,4. Hal ini itu menunjukkan bahwa komunikasi karyawan masih perlu ditingkatkan agar kualitas pelayanan secara keseluruhan itu bisa lebih optimal dan memuaskan pelanggan. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode KFD ini itu diketahui bahwa untuk meningkatkan kepuasan konsumen, Kopi Bintangnya di Kabupaten Lawu ini tuh perusahaan perlu memfokuskan diri pada pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, penting untuk terus meningkatkan kualitas produk dan mengoptimalisasikan proses produksi agar kepuasan dan loyalitas pelanggan itu semakin meningkat. Perusahaan juga disarankan untuk rutin melakukan pemantauan dan evaluasi agar produk dan layanan yang diberikan itu tetap sesuai dengan harapan konsumen. Mungkin demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.